Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terdengar ya suara saya ya. Oke, sebentar. Saya. Baik, gimana kabarnya hari ini setelah sekian lama libur? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Oke, oke. Saya mau absen dulu ya. Al-Fatah Wibisono, Hadir Pak. Alisa, Saya Pak. Amanda, Hadir Pak. Andrian, Hadir Pak. Aulia Fitri, Hadir Pak. Delia Mutia, nggak ada. Fanya, nggak ada. Hadir Jalu, Pak. Hah? Oh, Fanya hadir. Kamu kenapa Fanya masih rusak mic-nya? Jalu, Hadir Pak. Lukman, nggak ada. Nggak ada Pak. Maul, Hadir Pak. Hikmal, Hadir Pak. Lia, Hadir Pak. Syahla, Hadir Pak. Baru. Baru nggak ada. Hadir Pak, hadir. Lagi di kantor ya, Ruk. Sama si Betul ini, Pak. Sama betul. Nana. Nana nggak ada. Haba nggak ada. Oke, kurang satu pertemuan lagi Senin depan ya. Pas minggu tenang nih karena saya punya utang satu. Di Senin depan masih ada satu pertemuan lagi. Baik, apa ini? Oke. Eh, saya mau bahas tentang CSR. Ada yang pernah tahu? Corporate Social Responsibility. Ada yang pernah dengar? Corporate Social Responsibility. Bentar, saya share screen dulu. Mana PPT-nya? Mana PPT-nya? Oh, muncul. Malu. Se.
Ya, Delia. Delia mana Delia? Mic-nya nggak muncul juga. Hadir, Pak. Oke. Ya. Sudah muncul belum ini? Slide saya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apa yang kamu pernah dengar atau enggak tentang Corporate Social Responsibility atau CSR? Yang pernah mendengarnya? Belum, Pak. Belum. Tadi siapa yang ngomong ya? Baru. Suaranya Baharu apa suaranya si Maul? Maul Pak kayaknya Pak. Maul. Al-Fatah, Pak. Al-Fatah pernah dengar CSR? Belum pernah ya? Atau teman-teman yang lain? Lupa mungkin, Pak. Belum. Belum Pak. Lupa. Lupa sama nggak tahu. Oke. Kita bahas nih namanya CSR. Saya bentar. Kok nggak bisa di minimal? Konsepnya, cek. Ini konsepnya ada ontologi secara teori. Jadi salah satu rumusan CSR ini adalah suatu perusahaan dia harus bisa punya terhadap apa namanya sebentar ini kok nggak bisa di hide. Jadi kalau dari kata ini CSR itu adalah artinya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang mempengaruhi orang, terus di komunitasnya mereka dan di lingkungan mereka. Action that affect people, there's komunikasi dari lingkungan dan environment. Jadi CSR itu prinsipnya adalah perusahaan itu punya tanggung jawab ya, dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau ini konsep dari Bowen ini adalah social responsibility. Jadi dia harus punya efek ke lingkungan yang ada di perusahaan tersebut, entah di maksudnya di tingkat provinsi kah atau dari sebuah negara. Dan perusahaan itu punya kewajiban ya, punya kewajiban kalau tidak apa namanya tidak melakukan ini, itu akan ada sanksi yang menurut undang-undang itu juga ada. Jadi kebijakannya itu harus punya setelah dia punya keuntungan di suatu perusahaan tersebut, dan itu harus disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah ini kalau
definisinya secara derma atau perwalian ya, bisnis itu punya bantuan sukarela kepada orang atau kelompok masyarakat ya. Kalau ini bisa juga dari perwalian itu untuk kepentingan orang ya, jadi dipengaruhi untuk kebijakan bisnisnya. Contoh untuk aktivitasnya itu bisa jadi tindakan sukarela. Ada contoh itu yang nyata itu ada donor darah, terus bedah rumah, atau bantuan-bantuan kepada masyarakat yang itu yang lebih mengena itu ada beasiswa dari CSR itu, karena di perusahaan itu punya keuntungan yang besar ya. Ini ada tahapannya ya. Ini dari Robin and Coulter. Jadi yang pertama adalah kita pemilik dari manajemen itu harus merumuskan untuk keuntungan ya. Jadi suatu perusahaan itu bisa juga untuk CSR itu berdampak pada karyawan. Kalau karyawan ini bisa diambil dari, misalkan contoh, kita punya perusahaan SPBU misalkan. Nah, karyawannya itu ya bisa diambil dari lingkungan sekitar. Jadi ada banyak keuntungan ya, ada banyak keuntungan apabila mereka mengambil dari ibaratnya warga setempat atau anak kampung situ misalkan. Karena kenapa? Salah satunya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan apabila kita membuat suatu perusahaan atau yang tadi saya sebutkan ada SPBU itu, kita melihat dari misalkan pemilik dari manajemen, oh ini kira-kira ini akan menguntungkan nih kalau saya buka SPBU di sini. Misalkan jaraknya juga jauh dari kota misalkan. Dan ini menjadi satu jalan yang lintasnya juga ramai. Atau misalkan di situ ada pusat pemerintahan tingkat kelurahan atau kecamatan. Itu bisa itu. Misalkan tingkat kelurahan ya, kita bikin SPBU, atau misalkan itu jalan yang dilalui adalah jalan provinsi. Nah, tapi itu melewati kampung dan jauh dari perkotaan. Itu bisa ya, seorang manajer atau pemilik membuka lahan, membeli lahan dari situ, terus membuat SPBU. Nah, dampak dari itu salah satunya adalah perekrutan karyawan. Itu juga termasuk yang namanya program dari CSR. Jadi kita mengambil karyawan dari situ. Dan yang ketiga adalah lingkungan tertentu, atau misalkan setelah kita dalam 1 tahun kita punya keuntungan, kita juga bisa membuat sekolah ya. Nah, kalau dari Pertamina itu program di CSR itu besar ya. Ada beasiswa, ada membuat sekolah, ada fasilitas ibadah gitu ya. Itu seperti itu. Dan untuk yang lebih luas adalah secara luas bisa di Indonesia ya. Jadi kalau Pertamina itu, kalau SPBU itu menjadi apa namanya,
posisi yang paling bawah, kalau perusahaannya Pertamina, itu adalah dia punya keuntungan besar ya dari banyaknya SPBU, dari keuntungan-keuntungan dari masyarakat, dan itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat, Mas. Ada dampak ekonomi sosial lingkungan juga, ini juga harus dilaporkan ya dari perusahaan yang tersebut. Itu juga nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya mau contohkan ke teman-teman apa namanya di websitenya Pertamina gitu ya. Pertamina. Sebentar, jangan sampai nge-lag. Sebentar, saya buka dulu media informasi. Nah, ini. Teman-teman bisa cek juga, misalkan apa sih nah ini media informasi dari Pertamina ini ya. Ini bisa teman-teman lihat di pertamina.com. Ini teman-teman bisa klik di sini, ada misalkan tentang perusahaan ini ya. Nah, ini bisa dilihat dari media dan informasi. Terus ada di sini nih. Nah, ini ada berita tentang CSR. Ada dukungan program ketahanan pangan ya, ini ada binaan, ada apa ini? Minat baca belajar. Nah, coba kita lihat. Kita klik berita tentang CSR. Nah, tanggal berapa? Oh, bulan 5 nih kemarin. Ada Lebaran anak yatim duafa, ada. Nah, ini harus dilaporkan juga ini. Dan ini luar biasa, uangnya itu besar sekali ya. Nah, itu tentang CSR. Ada juga dari misalkan websitenya dari perusahaan besar, misalkan apa? CSR Bank BCA. Nah, ini ada biaya pendidikan ya. Jadi teman-teman juga bisa apa namanya? Mencari program-program beasiswa juga ya dari CSR ini, ada itu banyak sekali. Teman-teman bisa daftar dan bisa jadi nanti teman-teman akan direkrut oleh perusahaan tersebut ya. Nah, ini banyak sekali program-programnya. Ini salah satu tentang CSR ya. Ini ada beberapa. Jadi nanti teman-teman juga akan bisa mereview ya berapa besar tentang CSR ya. Ini ada dari BCA apa ini? Pembangunan, oke. Ada pembangunan tentang keuangan ya, pemangku kepentingan dari lingkungan hidup gitu. Terus ini juga kesejahteraan pekerja juga, itu juga harus diberikan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada
bekerja di sebuah perusahaan, ada yang namanya apa namanya, kalau keuntungan itu biasanya di tiap tahun itu ada yang namanya dana eh, apa namanya, kok saya lupa ya. Nah itu bisa besarnya itu bisa 1 kali gaji ya dalam 1 bulan. Jadi misalkan biasanya itu dibayarkan di bulan kedua atau bulan ketiga itu ada kewajiban perusahaan untuk membagikan dana tersebut ya. Itu bisa dialihkan misalkan ada THR, nah, itu seperti itu kalau di swasta ya. THR dan sebagainya itu bisa diambilkan juga dari itu. Ada lingkungan hidup, ini ada penanaman pohon ya, konservasi, ada misalkan pelestarian hidup ya, bikin tadi membantu pertanian. Ini ada CSR Bakti, coba kita lihat tentang lingkungan. Tadi ya ada namanya Bakti BCA ini ya. Ini teman-teman bisa bisa ini nih, bisa kalau teman-teman masuk di bank itu atau bekerja ini bisa teman-teman masuk ke bagian ini luar biasa besar ini. Nah itu nanti teman-teman bisa mencari, saya tugaskan untuk mencari apa namanya produk-produk CSR ya dari beberapa perusahaan. Ada yang belum di absen? Oke, saya tutup masalahnya nanti. Mana baru masuk ya? Ya, ya, ya. Masih magang ke sana? Ya wis. Saya lanjutkan lagi. Tadi tentang nah ini ada banyak dampak ya, dampak secara ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau dikaji dampak ekonomi itu ya ada interaksi pasar ya, ini kinerja ekonomi, ada hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, ada produk responsibility juga. Nah, ini kalau dampak lingkungan itu ya dari bahan baku, energi, keanekaragaman hayati, emisi itu banyak sekali ya. Dari lingkungan ini bisa menjadi produk ya, misalkan tentang dari keuntungan-keuntungan ini juga harus bisa contoh misalkan Pertamina, berarti dia adanya reboisasi, adanya penanaman hutan kembali, terus ada lebih bersih-bersih, kayak contoh misalkan itu yang kejadian kilang minyak ya, itu juga termasuk kegiatan itu ya.
terus menjaga ekosistem. Nah, ini ada strategi dalam CSR ya, ada integrasi, inovasi, accountability, ada juga konsultasi kolaboratif. Di beberapa perusahaan seperti Unilever ada, terus perusahaan asing itu ada McDonald gitu ya, itu juga besar juga itu untuk mengeluarkan dana CSR-nya itu. Mungkin barangkali teman-teman pernah mendapatkan bantuan di rumah masing-masing ya, dari perusahaan, yaitu salah satunya ya, salah satu. Nah, ini CSR ini bisa tentang komunitas juga yang dibuat dari perusahaan tersebut, dan hanya dari biasanya kalau kegiatannya itu aspek sosial ya. Contoh misalkan ada bagi-bagi sembako gitu ya. Dan CSR ini di luar sebenarnya yang mengkoordinir untuk CSR itu biasanya orang-orang yayasan. Nah, ini yang terjadi bahwa kemarin kasus ada banyak kasus lah ya yang penyalahgunaan dana CSR. Ini yang terjadi karena tidak dilaporkan, dana CSR-nya itu bisa lebih dari 10 miliar. Nah, biasanya ini banyak penyelewengan ya. Jadi makanya ada undang-undang yang menerapkan tentang dana CSR. Nah, ini juga biasanya dianggap untuk perusahaan besar saja, terus bukan rantai pemasok. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini program CSR ya. Ada pertama kegiatan sosial, pemasarakatan tentang korporat ya. Ada konkret skema besar konsep. Ini juga sama saja untuk memperkenalkan di masyarakat luas tentang program-program apa, misalkan yang dana bantuan kah, atau tentang intinya dari perusahaan tersebut. Kalau di Jakarta ini dekat sini itu ada perusahaan yang besar yang namanya Kongguan ya. Kongguan itu lumayan besar untuk satu orang pekerja. Dalam 1 bulan itu mereka bisa, kemarin saya mencari informasi ini untuk menganalisa adanya dampak dari pandemi terus ke tidak, kita masih transisi. Saya sedang meneliti di situ apakah adanya dampak nggak terjadi di perusahaan Kongguan. Ternyata memang ada dampak pengurangan dari pekerja, dan luar biasanya saya baru tahu itu keuntungan terbesar itu di Kongguan itu jadi satu pekerja atau satu buruh di pabrik tersebut dalam 1 bulan itu bisa mencapai gaji 1 bulan itu 8 sampai 12 juta. Itu luar biasa itu. Kalau kemarin kalau dia lembur sebelum untuk Lebaran,
Jadi perusahaan itu memberikan bonus untuk para pekerja yang bisa menghasilkan atau meningkatkan produk di perusahaannya. Jadi kalau perusahaan punya keuntungan besar itu akan dibagi rata sama ada 4.000-an pekerja. Jadi kalau di level yang paling bawah itu perusahaan tersebut bisa ngasih 8 sampai 12 juta satu orang. Luar biasa. Itu untuk kesejahteraan ya. Jadi kesejahteraan dari pekerja dengan pekerjanya namanya buruh pabrik ya. Pekerjaannya dia seharian full bisa sampai 16 jam atau 20 jam dia harus berdiri karena ya namanya pabrik gitu ya, buruh pabrik seharian berdiri, konsekuensinya ya gitu. Kalau mau lembur dapat bonus karena dia memberikan porsi lebih ya tenaganya untuk keuntungan juga untuk bagi perusahaan. Jadi gitu. Nah, ini tentang promosi kegiatan juga ini ada apa namanya ya, kayak contoh apa nih, kalau pengumpulan dana itu di luar itu ada suatu orang atau misalkan kayak Cristiano Ronaldo itu eh, ada yang namanya keuntungan juga ya dari perseorangan itu mengumpulkan dana atau menjual atribut sepak bolanya ya untuk olahraga itu bisa juga untuk menyalurkan ke misalkan ke penyandang atau penderita kanker gitu. Itu juga bisa pengumpulan dana dan sebagainya. Dan ya itu kegiatannya seperti itu, kegiatan sosial. Ada rekrutan tenaga sukarela. Nah, untuk pemasaran biasanya itu untuk kegiatan sosial ya. Juga misalkan produk tertentu. Contoh kayak kemarin minyak goreng itu ya, ada potongan harga sampai 50% karena kelangkaan kemarin dari beberapa bulan yang lalu. Itu juga sekarang kemarin itu ada program untuk minyak goreng yang harganya di bawah rata-rata pasar. Ini tentang corporate, ada kelestarian hidup ya, keselamatan publik, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini ada rewardnya untuk apabila perusahaan melakukan CSR dan ada 5 hal yang membuat secara tidak langsung itu perusahaan tersebut itu menjadi meningkat ya. Pertama, kepercayaan, kredibilitas, responsibility-nya, ada akuntabilitasnya. Terus cara bisnis lebih tanggap dan terperinci ya. Itu ada 5 elemen yang bisa memperkuat reputasi dari perusahaan tersebut. Jadi namanya itu dan dari segi penjualan pun juga akan terus meningkat ya. Contoh dari Pertamina yang kemarin naik gitu, tetap saja mereka masyarakat tetap butuh untuk mengisi bahan bakar di kendaraannya, gitu ya, mau nggak mau gitu. Jadi
Ya mau gimana lagi orang kita butuh ya untuk, tapi dari dana CSR itu ya juga ada dampak lah dari bantuan sosial. Ada yang dulu kemarin itu dapat BSU, ada program pemerintah itu apa namanya ya, prakerja apa ya, itu juga salah satunya dari Pertamina. Nah ini ada, sebentar saya ada telepon. Nah ini saya lanjutkan, sorry tadi ada telepon. Ini ada undang-undang tentang perseroan terbatas ya, ada di pasal 74. Ini juga kontroversi juga. Nah ini perseroan yang menjalankan kegiatan sosialnya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini salah satu undang-undangnya ya. Jika tidak melaksanakan kewajiban, maka kena sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Nah ini ada undang-undangnya. Nah, bisa kemitraan dari perusahaan ke dari pemerintah ya, atau lembaga pendidikan, bisa pengembangan tentang kelanjutan dari bisnis. Jadi di Pertamina juga punya anak perusahaan juga banyak ya. Itu salah satunya juga menggunakan dana CSR. Ada juga LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu juga bisa bekerja sama dengan CSR-nya dari perusahaan tersebut. Nah, ini ada independen yang bisa bersifatnya task force ya. Ada badan perencanaan, pelaksanaan, sama pengendalian CSR. Ini dari Microsoft ini juga ada keamanan keselamatan penggunaan internet ya. Ada praktik bisnis dan memajukan knowledge ekonomi. Selesai. Mungkin ada pertanyaan tentang CSR, ada atau pernah menerima, kita bisa sharing-sharing session, atau ada pertanyaan terkait tentang CSR. Kalau tidak nanti ya teman-teman saya tugaskan untuk mencari apa namanya tadi ya, salah satunya program atau produk dari CSR ya. Tuh ada meeting. Barangkali ada yang mau disampaikan tentang CSR atau pernah apa namanya, pernah mengikuti programnya dari CSR dari perusahaan.
atau pernah punya studi kasus? Silakan. Halo, halo. Nggak ada orang. Ada pertanyaan, Al-Fatah. Pernah mendengar eh, kegiatan CSR? Pak, kalau pengembangan UMKM itu termasuk CSR juga bukan, Pak? Dari mana pengembangan UMKM? Dari pemerintah gitu atau dari perusahaan-perusahaan lokal gitu, Pak? Mungkin gini, UMKM membuat proposal terus mengajukan ke perusahaan, mungkin itu bisa jadi. Atau misalkan eh, apa namanya, UMKM itu contoh kalau dari produk pemerintah itu ya, yang dana CSR itu yang kemarin ke kegiatan yang ke Paris, pernah dengar nggak? Yang menjadi kontroversi juga itu. Belum, Pak, belum dengar. Nah, jadi UMKM diperkenalkan di Paris. Kegiatan UMKM yang diperkenalkan, jadi ada produk-produk tertentu yang kualitasnya bisa diekspor. Nah, itu dari beberapa perusahaan itu memberikan anggaran dan untuk memperkenalkan produknya dari Indonesia itu di Paris. Salah satunya bisa, Mas, itu. Itu. Saya contoh kemarin itu yang batik, terus tenun, ada lagi UMKM itu dari sektor apa namanya ya, makanan itu yang lagi hits itu adalah empek-empek. Itu kemarin nomor 4 itu, trending juga itu. Makanan terenak nomor 4 di dunia. Itu bisa itu, Mas. Kemarin lagi trending itu. Terus waktu di Amerika kemarin ada Putri Salju di Gedung Putih Amerika. Itu buatannya kalau nggak salah orang Minang, kalau nggak salah yang bawa ke sana. Itu bisa jadi, bisa-bisa. Pernah melihat atau pernah melakukan, Mas Maul? Enggak, Pak, cuman saya penasaran aja kalau misalkan dari pemerintah itu kan kewajibannya memang mengembangkan UMKM, apa dia masuknya CSR juga gitu. Oh tidak, itu program, ada juga program dari, kalau UMKM itu dari perindustrian, Kementerian Perindustrian, ada dari pariwisata, ada juga program juga dari Kemensos.
Itu ada program pemerintah juga Mas itu. Sebenarnya UMKM itu kan adalah untuk meningkatkan apa namanya ya, memberikan jaminan contoh produk-produk di daerah itu bisa dikenal. Nah, salah satunya namanya UMKM. Dari Kementerian Ekonomi juga ada. Gitu. Itu ada program juga dari pemerintah. UMKM itu kan juga produknya pemerintah, Mas. Begitu. Punya produk UMKM. Waktu bulan puasa kemarin saya sempat ini Pak jual kue gitu. Waktu Oh, Lebaran. bagus. Iya, produk Bagus. sendiri. Tapi belum sampai UMKM yang gede banget Pak, baru produk sendiri gitu aja. Roti bentuk kering? Enggak, kue kue kering pakai keripik gitu gitu. Oh, sudah ada labelnya. Belum Pak. Dari kemarin sebenarnya udah ada tapi ganti-ganti mulu gitu mereknya. Belum Kenapa, pasti. Mas? Hmm, saya masih bingung Pak gimana ngembanginnya gitu. Loh, gini, kalau kamu punya produk, kamu mencoba untuk pertama gini, eh sampling aja, Mas. Maksudnya kamu berikan itu contoh apa, produknya apa, keripik apa? Stick sih Pak, stick gitu, stick pedes. Oh iya 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 iya. Makanan anak-anak muda, makanan ringan gitu Pak. Cemilan-cemilan. Ya itu kalau yang biasa pedas kamu bisa pakai banyak rasa misalkan. Nah itu pertama, kalau misalkan kamu mau dibesarkan, kamu bisa daftarkan produk tersebut. Apabila punya rasa tertentu atau ciri khas tertentu, bahan tertentu, itu bisa didaftarkan di UMKM. Gitu ya. Kalau di Tangsel itu saya, Pak dosen kamu juga ada kok, Pak namanya siapa ya, yang kepala dinas itu, Pak Warman. Pak Warman itu beliau juga menangani UMKM. Nah, nanti kamu bisa mendaftarkan produknya ke beliau. Misalkan nanti ada event apa, kamu bisa jualan di situ. Bisa disupport juga dari pemerintah, misalkan dari modal, atau misalkan dari penamaan label, atau apa namanya, nama produknya gitu. Itu harus didaftarkan, Mas. Apabila kalau nanti setelah punya label, packagingnya bagus, kualitasnya enak gitu ya, dan juga bisa memproduksi dengan massal, kamu bisa bersaing dengan uh, apa namanya yang lain, misalkan ada rasa original, ada rasa, banyak rasa lah, itu bisa dipasarkan. Nah, tidak hanya area, misalkan kalau di Tangsel saja untuk kamu bisa pasarkan, kamu bisa lewat website kah, bisa dikirim dan sebagainya. Itu seperti itu untuk mendukung perekonomian dari uh, warga sebenarnya. Itu bisa salah satu jadi program PKM itu, Mas. Pernah dengar PKM nggak? Gak pernah Pak. Kan karya ilmiah mahasiswa. Itu kamu bisa daftarkan produk itu. Dulu waktu zaman saya kuliah itu belum ada yang namanya, apa namanya, cincau itu apa namanya, yang dikasih coklat. Aduh, Cappuccino cincau. cappuccino cincau ya, itu dulu eh, masih produknya siapa, terus kita bikin gitu. Itu lumayan dapat dana 10 juta, Mas.
dari pemerintah. Itu untuk dana PKM mahasiswa. Dan itu diberikan hanya cuma-cuma, kamu cuma melaporkan penjualan produk dan ini apa namanya proses kegiatannya saja. Itu. Coba saja nanti bisa kalau mau semester berapa ya? 4 atau 6? Semester 4, Pak. Oh, masih masih bisa nih. Nanti di semester semester ganjil lah nanti. Nanti saya akan share informasinya kalau ada Baik, PKM. Pak. Baik, Pak. Ada Terima lagi, kasih. ya, ada lagi yang lain yang terkait pertanyaan misalkan di luar dari seperti Mas Maul. Kapan-kapan boleh Mas, saya nyicipin atau saya beli dah. Satu pack berapa itu? Saya jualnya ukuran 500 gram, Pak. Ukuran 400 gram. Jadi ukuran besar. Jualnya satu bungkus gitu 25.000. Alhamdulillah kemarin laku banyak sih. Cuman nggak saya pasarin di online, Pak. Masih sekitar sini aja. Oh, oke, sudah ada langganan berarti ya. Iya, udah ada langganan. Oh ya, syukurlah. Itu bisa dikembangin lagi, Mas. Iya, cuman saya masih belum tahu langkahnya harus gimana gitu, Pak. Baru ada dua Per- rasa juga. Pertama dilabelin dulu, Mas. Dilabelin itu untuk gimana orang bisa akan membeli lagi kalau nggak ada nama gitu. Coba dibikin nama dulu, terus dilabelin. Tadi berapa gram tadi? 400. 400 gram. Iya. Nah, itu nanti tempatnya di packaging dengan bagus itu. Kalau 25.000 mungkin skalanya terlalu berat ya bisa untuk misalkan nitipin ke warung-warung itu dengan harga yang lebih murah atau apa namanya kemasannya agak lebih ekonomis itu kan lebih lebih cepat aja Mas. Itu ya. Yang penting adalah label dulu Mas. Kamu nyari label. Iya, Pak. Terus nanti kamu bisa pasaran bikin website sendiri. Gitu. Kenalkan produkmu. Gitu ya. Mungkin barangkali ada yang lain. Ini malah masuk mata kuliahnya nanti nih. Saya ada mata kuliah digital marketing nanti sore. Barangkali mau ikut ya nggak apa-apa. Saya akan membahas tentang cara membuat website gratis dari Google. Itu ada itu pakai namanya Google Business. Itu kamu bisa terapkan. Jadi kalau mencari alamat kamu ya, misalkan tadi yang kemarin apa namanya? Nama produknya apa? Hul, Maul. Iya, Pak. Nama produknya kemarin apa? Yang Saya sebelumnya pakai nama saya, Pak. My Snack, MY Snack. apa? MY Snack. NY. MY pakai inisial nama saya, Pak. Oh, MY Snack. My. Ya. Mm-mm. My Snack. Iya. Iya. Oh iya, iya. Hmm, ya oke lah. Gitu. Sip, sip, sip. Semoga sukses lah. Lancar-lancar ya buat nambah uang jajan. Yang Amin, Pak. perempuan nggak pernah jualan apa ini? Yang atau jadi selebgram gitu atau apa namanya endorse gitu?
Ada nggak yang punya, yang pernah jadi endorse, ada nggak di sini? Fanya nih kayaknya nih. Pernah nih Fanya jadi endorse nih. Nggak pernah di endorse ya. Aduh, nggak main TikTok sih. Atau si siapa nih ya kemarin ya? Manda nih mungkin. Manda suka jualan online nggak Manda? Nggak pernah sih Pak, tapi cuma jadi promosi ke punya temen gitu aja Pak. Nggak kedengeran, suara lu kecil banget. Apaan? Halo, Manda? Manda. Kok nggak terdengar? Cik. Kenapa, Bar? Halo, Manda. Nggak terdengar, Manda. Ya, ya, ngambek malah. Atau teman-teman yang lain, atau punya produk, nanti mungkin kita bisa bareng-bareng kita coba kita nanti analisa ya. Kita bisa daftarkan di program PKM tentang bisnis. Ini saya lagi ngoprak-ngoprak mahasiswa untuk bisa punya bisnis, baik startup atau produk dari masing-masing. Saya belum punya gambaran ya, karena saya masih masih belusukan di Tangsel. Itu apa sih ciri khasnya makanan, atau di Banten itu ciri khasnya apa sih? Yang kira-kira kita bisa packaging dari segi kemasan, kita bisa buat gitu ya. Nanti kita bisa lakukan yang namanya, teman-teman kalau nanti KKN itu juga harus punya produk ya, yang bisa membantu masyarakat luas itu. Misalkan dari kamu lulusan atau program studinya tentang komputer ya, paling tidak kalau dari sistem informasi bisa menganalisa tentang pasarnya atau membuat websitenya ke masyarakat luas gitu. Jadi punya sumbangsi juga untuk ke masyarakat. Bisa buat dirimu sendiri atau untuk orang lain. Gitu. Nah, ini masuk lagi nih Manda nih. Halo Manda, kok ngambek? Langsung off. Nggak ngambek Pak, jaringannya jelek makanya suaranya kecil Pak. Iya. Nggak apa-apa. Pernah nggak Manda atau ini jualan online? Jualan online waktu itu udah pernah sih Pak, tapi lebih sering untuk mempromosikan punya teman-teman, jualan teman-teman. Jualannya apa Mbak? Waktu itu Manda jualan merchandise K-pop gitu Pak, karena kan waktu itu K-pop lagi booming-boomingnya ya Pak. Ya. Ya, jadi Manda kayak jual aksesorisnya dan merchandise-nya gitu Pak. Oke. Berapa lama Mbak? Udah dapat untung belum di situ? Udah Pak, itu kurang lebih 3 tahunan. Wah lumayan dong. Iya Pak, betul. Masih berjalan sampai sekarang? Sekarang udah enggak Pak. Sayang sekali ya. Ya Pak, betul. Karena waktu itu merintisnya pas awal
Manda dulu sendiri, paling sama ade, habis itu pas pindah ke Kalimantan baru sama temen Pak. Karena sekarang bersama-sama sibuk, jadinya nggak keurus Pak. Gitu. Itu kalau dikembangin lagi lumayan itu. Bisa ada Ya, tambahan untuk pribadi. iya Pak, betul. Yang penting udah punya pengalaman lah. Iya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Siapa itu tadi? Iya, saya Pak. Alisa ya? Iya. Gimana Mbak? Nah, ini dari rencana sih kita pengen jual tem forest apa WordPress gitu. Nanti kita jual ke marketplace kayak gitu. Gimana Mbak? Agak feedback itu? Iya, saya lagi berencana untuk bikin tem WordPress sama Apa? blogger untuk dijual. Tem WordPress? WordPress Pak. Oh WordPress. Ya 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 ya. Sinyalnya apa? Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Boleh itu pakai WordPress juga nggak apa-apa. Terus di ini Mbak, kamu coba buka yang namanya Google Business Mbak. Itu nggak perlu pakai WordPress. Jadi kalau dari Google Business itu ada nanti membuat terakhirnya itu membuat suatu website. Nah, kamu tinggal upload foto produk kamu terus sama deskripsinya. Yang penting di setiap foto kamu bisa melampirkan gimana cara pesannya, harganya berapa, terus kalau ngontak itu ke siapa. Itu di Google Business bisa itu. Oke Pak. Makasih Pak sarannya Pak. Iya, sama kamu bikin yang namanya Linktree itu untuk nge-up kalau ngelihat produknya di mana, lokasi terutama ya, atau misalkan kalau mau pesan bisa pakai chat langsung ke WhatsApp bisnis. Saya lagi mendukung sekali nih kalau teman-teman itu harus punya usaha gitu ya. Karena saya mau sampaikan ada 24 pekerjaan di Indonesia dan di dunia itu akan hilang digantikan oleh seorang atau dari bidang komputer kecuali di bidang kesehatan ya. Dia ada banyak sekali nanti di 2024 itu ada sekitar 20-an ke atas itu pekerjaan dari 24 itu akan hilang gitu, akan digantikan oleh mesin dan juga atau dari orang-orang komputer ada. Jadi semua sekarang nanti kayak gitu. Jadi teman-teman harus siap untuk mau nggak mau harus siap untuk punya usaha karena banyak sekali nantinya akan pengurangan pekerjaan di Jakarta ini aja. Jakarta lagi isunya udah santer banget, banyak perusahaan yang akan dipindahkan ke Jawa karena infonya adalah akan 2024 itu ibu kota akan dipindahkan. Jadi dipindahkan. Jadi teman-teman harus siap-siap mencari peluang ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Pak, kok perusahaan nggak pada pindah ke Kalimantan ya, Pak? Apa? Perusahaan pindahnya pada ke Jawa, nggak ke Kalimantan. Enggak, Mas. Enggak, kalau Kalimantan itu sebagai pusat pemerintahan saja, Mas. Jadi perusahaannya pada pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, Pak. Nggak di Jakarta lagi. Kebanyakan, maksudnya pada pindah gitu. Tahu nggak alasannya kenapa?
Karena pindah. gajinya murah ya, Pak. Nah, itu salah satunya. Iya, Pak. Untuk ongkos, perusahaan untung, gaji murah. Udah, Itu itu aja. perusahaan yang hanya seperti pabrik itu atau perkantoran juga ikut pindah nggak? Kalau untuk kantor pusat mungkin masih di sini ya. Tapi kalau untuk produksi itu pindah ke Jawa, Mas. Oh, yang buruh gitu ya, Pak. Iya. Di Ini Ungaran, aja. Pak. Kenapa? Di Ungaran banyak pabrik tuh, Pak. Oh, itu udah lama, Mas. Iya, Saya beli sepeda aja di Ungaran langsung. murah ya. Lebih murah, Mas. Iya, Sudah pernah ke sana? iya Pak, sering lewat Semarang sih. Itu ada katanya dibangun pabrik baterai listrik tuh, jadi nggak sih Pak di Ungaran sih itu katanya di situ ya Pak? Mungkin bisa jadi, Mas. Yang litium itu ya. Iya, Tapi kayaknya kemarin nggak tahu produk itu jadi ada di Indonesia atau tidak. Ya untuk mensupport ini motor listrik. iya. Tapi kalau kalau yang dari Polygon itu kan ngeluarin juga kemarin, bukan di Ungaran, saya di Jepara kalau nggak salah, itu Jepara atau Ungaran ya. eh jadi ada produk sepeda Polygon itu di pabrik sana itu ya lagi mengeluarkan itu baterai untuk motor listrik itu. Mungkin bisa jadi, Mas, kalau jadi di sana. Orang Jawa apa, Mas? Apa? Enggak, pekerjaannya apa kok lintasnya ke Jawa sana? Oh, ini Pak, banyak saudara aja di Semarang. Asli sana juga. Saya lahirnya di Semarang dulu, tapi kalau pulang kampung ke Solo Pak, ke Surakarta. Oh, iya iya. Baik baik baik. Berarti emang lahir di Ungaran apa di Semarang? Di kota Semarang ya Pak. Oh iya, bagus lah. Saya dulu sempat juga tinggal di Bandungan, sama tinggal di Ungaran pernah waktu bapak saya masih dinas di sana. Kecil saya di Semarang. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kita sharing-sharing aja ini tentang dana CSR. Jadi nanti teman-teman saya tugaskan aja ya untuk mencari produk CSR dari perusahaan. Nanti bisa dibikin suatu makalah, satu orang satu, silakan dikirim by email ya. Eh, saya kasih waktu sampai sebelum UTS dah. Begitu ya. Jadi produknya apa, kegiatannya apa, silakan teman-teman bisa cari. Banyak perusahaan juga nggak harus di Indonesia, silakan. Banyak perusahaan juga, ini kan ada 15 orang, sorry 14 orang. Nah, itu banyak lah. Kalau tadi yang mau Pertamina mau disampaikan lagi juga nggak masalah. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini cukup ya. Iya Pak. Maaf. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebentar, saya belum screenshot ini. Sebentar, saya belum bisa nggak nih screenshot. Ya sudah, cukup. Saya sudah rekam ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan dulu untuk hari ini. Jangan lupa besok tanggal 15 ya, masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.